Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwahyuni dari kelompok 12. Izin mempresentasikan tentang merefleksikan konsep filsafat pendidikan yang relevan dengan kondisi Indonesia. Konsep filsafat pendidikan Islam. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan filosofi, dan semuanya berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia terdiri dari kata lain yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, love of wisdom, dalam arti sedalam-dalamnya. Mengartikan sophia dengan pengetahuan disebut posophia atau failasuf dalam ucapan arahannya. Sementara itu, secara terminologi ada banyak pendapat tentang filsafat. Pengertian filsafat dari segi istilah ini mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Secara analisis operasional, pengertian filsafat dapat diuraikan sebagai berikut. Filsafat sebagai metode berpikir. Filsafat merupakan hasil dan perenungan terhadap permasalahan hidup manusia. Dengan berpikir, manusia menemukan tingkat berpikir dan jenis berpikir, antara lain berpikir religius, berpikir sosiologis, berpikir empiris, berpikir filosofis, dan berpikir sinopis. Filsafat adalah berpikir mendalam atau berpikir radikal. Filsafat sebagai sikap terhadap dunia dan hidup. Filsafat sebagai suatu rumpun problema. Filsafat adalah mempertanyakan permasalahan yang ada di dunia ini. Filsafat sebagai sistem pemikiran ke dalam 3 aspek, yaitu logika, etika, dan metafisika. Filsafat sebagai aliran atau teori, sebagai aliran idealisme, realisme, dan sebagainya. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan Islami, pendidikan yang mempunyai karakteristik dan sifat keislaman, yakni pendidikan yang didirikan dan dikembangkan di atas dasar ajaran Islam. Hal ini memberi arti yang signifikan bahwa seluruh pemikiran dan aktivitas pendidikan Islam tidak mungkin lepas dari ketentuan bahwa semua pengembangan dan aktivitas pendidikan Islam haruslah benar-benar merupakan realisasi atau pengembangan dari ajaran Islam itu sendiri. Pendidikan Islam itu merupakan suatu proses yang tidak hanya menyangkut transfer ilmu, akan tetapi bagaimana menjadikan manusia makhluk yang berakhlak dengan akhlak yang baik, serta dari hasil pendidikan itu dapat membantu kehidupan diri dan ke masyarakat dengan landasan ajaran Islam. Dasar pendidikan Islam. Menetapkan Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. Namun, justru kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman, Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Ia tetap terpelihara kesucian dan kebenarannya, baik dalam pembinaan aspek kehidupan, spiritual, maupun aspek sosial, budaya, dan pendidikan. Demikian pula dengan kebenaran hadis sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. Secara umum, hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, serta ketetapannya. Kepribadian Rasul sebagai suatu hasanah yaitu contoh teladan yang baik. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT. Tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak al-karimah. Tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam ternyata amat strategis. Ia seolah-olah menjadi acuan dalam memecahkan berbagai persoalan dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena yang diselesaikan filsafat pendidikan Islam itu adalah bidang filosofinya yang menjadi akar bagi setiap permasalahan kependidikan. Presentasi dari saya dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.